Panggil peserta nomor urut 6, utusan dari UPTD SD 2 Maros, Muhammad El Hasan Sanrewa Gafar. Yang kami panggil kata panggil. Ya, SD 2 selalu juara, jadi kali ini akan juara lagi. Jurus. Mari kita saksikan bersama penampilan dari nomor urut 6. Dengan Allah jangan durhaka. Cakep. Supaya Allah tidak murka. Cakep. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan kita selamat. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan, dan teman-teman yang saya cintai. Jangan-jangan ke kota Maros. Cakep. Jangan lupa membeli rumah. Cakep. Jika saya menyapa Anda semua, mohon dijawab dengan semangat dan penuh tenaga. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik. Pasti sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Perkenalkan, nama saya Muhammad El Hasan Jandru Agafar, perwakilan dari SD Negeri 2 Maros. Nah teman-teman, hari ini saya akan bertutur kisah tentang cerita rakyat yang berasal dari Semanggi, Kabupaten Maros, yang berjudul Pusea Lakber, Gubahan Muhammad Abdaliras dan Sakia Istinan. Mau dengar ceritanya? Nah, begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di daerah Semanggi, hiduplah keluarga Manyaurang yang memiliki 3 orang anak perempuan yang berbadan cantik rupawan. Mereka adalah Pancai, Hendri Gangga, dan Sebungsu Ipadaya. Suatu hari, bangsawan Takalu yang bernama Lakarandret meminang Pancai untuk dijadikan istri. Lamaran pun diterima dan rencana pernikahan ditetapkan 3 bulan ke depan. Kecantikan dan kepribadian agung yang dimiliki putri-putri Manyaurang kembali menarik perhatian putra Raja Cendana. Putra Raja Cendana pun datang melamar Hendri Gangga. Galung bersambut, Manyaurang menerima lamaran tersebut dan memutuskan rencana pernikahan ditetapkan 3 bulan ke depan bersamaan dengan pernikahan Pancai. Nah teman-teman, putri-putri Manyaurang menjadi wahdi bagi negeri Cina. Tersebutlah Cipeng, seorang saudagar kaya raya di sana. Jatuh hati mendengar cerita gadis dari Semanggi itu. Tahu nggak teman-teman? Ternyata Cipeng banyak melamar putri Manyaurang untuk dijadikan istrinya loh. Tapi sayang, kedua orang tua Cipeng menentangnya putra mereka itu. Apalagi Cipeng adalah putra mereka satu-satunya. Mereka tidak berkenan putranya itu menikahi orang asing yang mereka tidak kenal. Hanya, boleh dengar kamu orang ini ke negeri sebelah untuk mempersuti putri Manyaurang. Apa betul itu Cipeng? Betul ayah. Dari mana ayah tahu? Hanya, tahu dari grup WhatsApp keluarga besar ayah mah. Kalau ayah sudah tahu, aku mohon izin dari ayah agar aku boleh berangkat ke negeri sebelah untuk mempersuti putri Manyaurang.
sempil pun, mereka semua sudah pergi semula jadi dan cantik-cantik pula. Lu olah sudah tunjuk oleh amalkan untuk kamu, Cipeng. Tidak ayah, aku tak mau. Aku akan tetap berangkat dan mempersunting Putri Mandaura. Hanya kamu orang kelas kepala, Cipeng. Apa lu orang tidak tahu? Uang pakai orang-orang di sana sangat mahal, mah. Sudah, pokoknya kamu orang beli sama perempuan Cina saja, mah. Tidak ayah, aku tak mau. Lagi pula, aku memiliki cukup banyak uang untuk mempersunting Putri Mandaura itu. Baiklah kalau begitu. Meskipun Noah tidak setuju, lu orang silakan pergi. Tapi ingat, lu orang tak boleh kembali lagi ke sini. Mendengar kata-kata keras tersebut, Ibunda Cipeng menangis dan anaknya pergi ke tanah Bugis. Cipeng anakku, janganlah membunuhnya. Jika kau pergi dan tak kembali lagi, bagaimana nasibmu di sini, anakku? Ibu mohon, janganlah kau pergi, anakku. Janganlah kau pergi, anakku. Tidak ini. Kaki sudah bulat. Aku akan tetap berangkat. Ibunda Cipeng pun menangis sejadi-jadinya dan ayah Cipeng berusaha tegar menahan kekecewaannya atas keputusan putra mereka itu. Cipeng pun berangkat menggunakan kapalnya yang sangat besar dikawal puluhan anak buahnya. Ayo angkat tangkal dan bentangkan layar. Kita TW Samangki. Cepat, siap. Nah teman-teman, masih mau dengar gak lanjutan ceritanya? Pasti mau kan? Nah, setelah hampir 3 bulan mengarungi samudra, akhirnya kapal Cipeng berlabuh di dermaga Samangki dan di saat itu masih berupa lautan. Kedatangannya bertepatan dengan pernikahan Pancai dan Kendri Gangkang, putri Mandaura. Di saat itulah Cipeng melihat langsung kepada ular. Daripada aku menangkap langsung Cipeng. Mereka berdua pun masih senyum cinta pada pandangan pertama. Cie-cie. Setelah acara pernikahan usai, Cipeng pun melamar Kendri Gangkang. Tapi sayang beribu sayang, orang menolak lamaran Cipeng. Tuan Mandaura, perkenalkan nama aku Cipeng. Aku saudara besar dari negeri Cina. Kedatanganku ke sini membawa niat baik untuk mempersunting putri Tuan. Sudi kiranya Tuan berkenan menerimaku. Oh, kamu yang bernama Cipeng. Maaf Cipeng, sebaiknya engkau mengurungkan lagi. Karena putriku sudah kupersiapkan dilamar bangsawan dari negeriku sendiri. Tapi Tuan, aku jauh-jauh dari negeri Cina. Demi mempersunting putri Tuan, aku takkan mulai di kalanganku ditolak. Maaf Cipeng, sekali lagi aku katakan bahwa putriku sudah kupersiapkan dilamar bangsawan dari negeriku sendiri. Lagi pula sebagai ayah, aku tidak akan meninggalkan anakku dengan orang asing. Nah teman-teman, dengan perasaan terluka dan kecewa, Cipeng pun kembali ke dermaga, naik ke atas kapalnya. Dan setelah menarik jangkar, kapal Cipeng bergerak tak tentu arah. Dalam keadaan marah, kecewa, serta malu, Cipeng berteriak kepada para anak buahnya.
tahu tiba-tiba awan besar gelap menggumpal dan badai besar menghantam belakang kapal Cipeng. Cipeng bergerak menentang langit dan gelombang. Wahai dewata, aku takkan pulang. Lebih baik aku dan papaku tenggelam menjadi batu daripada aku pulang ke tangan mana. Usai mengucapkan kata-kata yang seharusnya tak boleh diucapkan itu, spontan saja Putri menyambar tiang kapal bersamaan dengan 25 belakang kapal Cipeng dibarengi seluruh ledakan yang sangat dahsyat. Pow! 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 Kapal Cipeng terombang-ambing permainan di tengah lautan. Dan pada akhirnya kapal Cipeng terbelah menjadi 3 bagian yang karam, dihancurkan kembali oleh gelombang ke Samangki lalu berubah menjadi batu. Warga Samangki terkejut-kejut hendak menyaksikan kejadian itu. Peristiwa kapal Cipeng yang membatu itu menyebar ke seluruh negeri. Dan di kemudian hari, penduduk Samangki menyebut kapal Cipeng yang membatu itu dengan sebutan Isea Labor. Dan dalam bahasa Makassar berarti kapal yang karam. Sisa-sisa kapal Cipeng yang membatu itu sekarang sudah menjadi tempat wisata dan dikunjungi banyak orang. Di desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Nah teman-teman, mau tahu nggak apa pesan moral yang bisa kita petik dari cerita bisa orang yang dituturkan tadi? Mau tahu nggak? Pertama, betapapun kerasnya usaha seorang anak, maka usahanya tidak akan berhasil jika tanpa restu kedua orang tua. Kedua, betapapun kerasnya cobaan yang kita hadapi, hendaknya kita harus bersabar dan tidak boleh mengutuk diri sendiri. Karena setiap ucapan adalah doa. Maka berhati-hatilah dalam mengucap dan senantiasa bertutur kata yang bijak. Demikianlah cerita di Siapa Borok yang saya tuturkan. Putri Manyoran cantik cerita. Semoga cerita ini berkesan untuk kita semua. Hormati kedua orang tua supaya hidup kita bahagia dan penuh berkah. Sekian, terima kasih. Selamat kita pada selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan dong buat Edi Mari. Hanya ini boneka dibuang-buang. Yang ini udah bikin berantakan panggung ya. Oke. Oke, siap-siap ke pesan selanjutnya ya. Tuh. Nah, nanti. Hai ya. Oke, saya juga ada patung ya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Kita panggil peserta